Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kita tetap akan lanjutkan materi kita yang sangat luar biasa ini, bercerita tentang fisika kuantum. Ya, ini pemahaman yang sangat menarik. Silakan teman-teman baca lagi di Facebook. Kalau belum join di Facebook, silakan join. Linknya ada di kolom deskripsi. Ya, ini kembali kita akan bahas tulisan dari yang namanya Carry Love. Oke. Nah, ini adalah satu hal yang menarik. Kita langsung lanjutkan. Kita coba baca ulang. Saya yakin teman-teman sekarang pasti sudah punya pemahaman ya, karena kita sudah bahas dari 2 video yang terakhir. Oke, kita langsung menuju ke... Kita ulang sebentar. What is the matrix? Ya, matrix itu apa? Ya, bagaimana caranya kita bisa lepas dari matrix ini? Jadi poin utama dari pembahasan ini adalah kita akan lepas dari matrix. Bagaimana cara kita lepas dari matrix? Nah, sebelumnya kita harus paham dulu matrix itu apa. Matrix itu sebenarnya ada sesuatu yang didesain agar kita itu selalu terperangkap di dalam sebuah ketidaksadaran, terperangkap dalam sebuah sistem yang sangat solid sehingga kamu tidak tahu, tidak bisa sadar ya. Kamu akan selalu berada sebagai victim, sebagai budak ya, dan kamu akan selalu merasa tidak berdaya dalam hidup ini. Sehingga matriks itu akan membuat kamu selalu hidup dalam ketakutan ya, dalam tumpukan hutang. Nah, padahal sebenarnya kamu adalah kebalikan dari itu. Jadi ibaratnya seperti matriks ini adalah sesuatu yang membuat kamu tidak sadar bahwa sebenarnya kamu adalah raja. Tapi kamu bermental seperti seorang pengemis. Kamu hidup seperti seorang pengemis yang kekurangan. Ya. Nah, matriks itu adalah sesuatu yang membuat kita tuh benar-benar lupa. Ya, sebuah lingkungan yang membuat kita lupa, tidak menyadarin bahwa kita tuh punya sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita punya pikiran kita yang memungkinkan kita mengakses apapun, dan tentu saja kita bisa mengakses unlimited potential. Jadi apapun dalam hidup ini bisa kita capai. Tapi kamu tidak bisa mengakses ini karena kamu lupa, karena posisi kamu sekarang berada di dalam posisi sebagai victim. Ya, ini penting karena kita harus mengetahui ada 2 macam posisi yang bisa kita mainkan, dua-duanya sama-sama benar. Kamu di sini sebagai victim, di sini alias sebagai korban, atau kamu di sini sebagai master. Ya, di mana kamu di sini punya kontrol. Dimanapun ini, semua tergantung dari atensimu. Dimanapun atensimu mengalir, disitulah kebenaran itu terjadi. Ya, jadi kamu mau sebagai victim atau sebagai master, sekali lagi ini semua tergantung dari atensimu. Jadi karena atensimu itulah yang mengarahkan. Jadi kalau atensimu kamu mengarah ke victim, ya kamu victim akan menjadi real. Ya, di mana atensi mengalir itu akan menjadi nyata. Dengan nyata. Jadi polanya ya, kita pelajari polanya. Jadi kita tidak bisa berdebat dalam hal ini. Karena semuanya tergantung dari atensi kamu kemana mengalirnya. Ya, contoh misalkan, kalau kamu berpikir bahwa cari uang itu susah, misalkan ya, ada 2 macam. Kamu bisa berpikir cari uang itu susah, kamu bisa berpikir cari uang itu mudah. Dan kita nggak bisa berdebat. Dalam hal ini kita nggak bisa berdebat. Karena apa? Tergantung atensimu mengalir kemana. Kalau sekarang atensi saya mengalir ke dalam sini, mengatakan saya, oke, cari uang itu susah, maka itu akan menjadi realitas. Ingat rumusnya, segala sesuatu yang ditaruh atensi, maka itu akan menjadi nyata, menjadi realitas saya. Sehingga kalau misalkan kamu sekarang ada di sini, lalu kemudian kamu menaruh atensi bahwa cari uang itu mudah, lalu kemudian kita bertemu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan bertengkar, kita akan berdebat, kita akan saling memberikan bukti, proof. Ya. Kenapa kita bertengkar? Karena kita hidup di dalam 2 realitas yang berbeda. Kenapa kok bisa realitasnya berbeda? Karena atensi
saya dan atensi kamu berbeda. Jadi yang membedakan saya dan kamu adalah di mana saya meletakkan atensinya. Sehingga itu jadi nyata. Jadi kalau misalkan saya dan kamu ini berdebat, saya mempertahankan pendapat bahwa cari uang itu susah, kamu mempertahankan pendapat bahwa cari uang itu mudah, maka kita akan tidak ketemu titik temu atau salah satu di antara kita akan keseret arus. Entah saya yang akan ikut kamu atau kamu yang akan ikut saya. Cuma itu aja. Ya, atau kalau tidak, ya kita akan berantem, kita nggak ketemu satu sama lain. Saya akan jalan ke sini terus, kamu akan jalan ke sini terus, akhirnya ya sudah, kita jalan masing-masing, jangan ngomong tentang uang. Paham? Nah, dalam hal ini kamu tidak bisa bertanya, lalu Pak, yang benar yang mana? Cari uang itu susah atau mudah? Yang benar yang mana? Yang benar adalah, ya kemana atensimu? Gampang. Karena apa? Dua-duanya ini benar. Fair enough kan? Jadi Anda tidak bisa berdebat kalau dua-duanya benar. Oke? Jadi kalau Anda berdebat, kalau kita berdebat dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, ya karena berbeda atensi. Dia ngotot bahwa cari uang memang betul susah. Saya ngotot cari uang mudah misalkan. Wah, akhirnya ya tidak ketemu. Siapa yang paling benar? Pihak kiri atau pihak kanan? Ya dua-duanya benar. Karena masing-masing punya realitas yang berbeda. Nah, satu hal yang harus Anda ingat selalu adalah yang oke, semua tergantung dari apa? Ini kan. Jadi kata kunci utamanya adalah kemana atensi itu mengalir. Betul nggak? Karena tanpa atensi tidak ada yang namanya realitas. Catat itu. Jadi bahan baku utama agar realitas itu bisa muncul adalah atensi. Oke, pertanyaannya saya sederhana sekarang. Lalu yang mengarahkan atensi itu siapa? Itu yang harus kita tanyakan. Who am I? Yaitu saya. Oke, siapa yang mengarahkan atensi itu? Kalau atensi itu super power bisa menciptakan realitas, lalu kemudian yang mengarahkan atensi itu, yang punya atensi itu, yang punya super power yang namanya atensi itu siapa? Yes, itu adalah saya. Who am I? Itu adalah saya. Oke, kita sebut sebagai I. The real I. Bukan I pakai ego. The real I. Beyond ego. Bukan personality. Kalau ditanya, I siapa? Wah, ini panjang ceritanya ya. Tapi bukan, I adalah Irwan. I adalah bapaknya si A. Oh, anaknya si B. No. Itu karya dari pikiran. Tapi the real I, ini jauh beyond produk pikiran. The real I. Inilah I yang ada di sini. Sehingga kalau saya tanya, I ini master atau victim? Ya of course dia master karena dialah yang punya atensi. Dialah yang punya super power itu. Permasalahannya, I tidak sadar kalau saya punya super power. Karena itu tadi dikatakan sama seperti seorang raja yang abundance punya segalanya. Tapi bermental seperti pengemis. Sekarang dia percaya dirinya adalah pengemis sehingga dia menjadi pengemis yang serba kekurangan. Padahal aslinya kamu tuh raja. Oke. Ya. Kuncinya lah pertanyaan gini, Pak, bagaimana seorang raja bisa percaya jadi seorang pengemis? Kok bisa menuju ke sini bagaimana? Gampang, balik lagi. Atensi. Nah, mungkin si raja ini tadinya dia percaya bahwa saya adalah raja, lalu kemudian muncullah orang lain yang ngerti ilmu ini, yang memaksa orang ini, yang tadinya atensinya menuju ke raja, sekarang atensinya diarahkan menuju ke arah pengemis. Macam-macam caranya. Mungkin dibikinlah sebuah cerita, mungkin dibikinlah sebuah bukti-bukti yang mengatakan bahwa kamu bukan raja loh, kamu tuh ternyata pak pengemis, kamu tuh hina, kamu itu terus diulang-ulang terus sehingga raja ini adalah accept, believe, and surrender to it. Ini ilmunya Joe Dispenza. Ini adalah syarat dari atensi, betul? Sehingga, oh iya benar sih, ya 1 kali, 2 kali dia nggak percaya, 5 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, repetisi terus, lama-lama, iya benar, mungkin kayaknya dia benar deh, kayaknya gue pengemis. Sehingga dia accept, believe, and surrender,
maka terjadilah dia akan menjadi pengemis. Dia taruh atensinya menjadi di situ, maka dia menjadi nyata. Bisa? Bisa. Jadi orang lain bisa mempengaruhi kita nggak? Bisa. Bisa orang lain mempengaruhi kita. Guru bisa mempengaruhi kita nggak? Bisa. Kehidupan bisa mempengaruhi kita? Bisa. Sehingga kamu tuh lupa bahwa yes, saya itu punya power. Saya mau jadi raja atau jadi pengemis. That's my power. Itulah perbedaan orang yang sudah tercerahkan dengan orang yang belum tercerahkan. Kalau orang yang sudah tercerahkan, kemana dia menaruh atensinya, dia sadar sepenuhnya dan dia tidak terpengaruh oleh siapapun. Karena dia sadar kemana atensi saya mengalir. Ya, sedangkan orang yang belum tercerahkan, atensi dia mengalir berdasarkan lingkungan, berdasarkan pengaruh orang lain. Karena dia tidak sadar. Ya, karena itu kalau kita mau mengontrol orang, mempengaruhi orang, maka masuklah, rusaklah atensi dia, bikin atensi dia mengarah ke dalam victim. Tunjukkan bahwa dia itu orang tidak berdaya, tunjukkan dia adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang tidak berguna. Ya, misalkan ya kamu tuh cuman kebetulan aja di sini, kamu cuman hoki-hokian. Pokoknya intinya hancurkan segala satu value-nya dia. Tunjukkan bahwa dia adalah victim. Buktikan, ulangi terus, ulangi terus, ulangi terus. Lama-lama dia percaya bahwa dia adalah victim. Maka disitulah kita bisa kontrol orang ini. Apapun akan dilakukan. Itu yang kita sebut sebagai the matrix. Jadi matrix itu adalah suatu sistem yang membuat kita lupa bahwa kita ini punya satu superpower yang namanya ini. Karena dengan ini, kamu mau jadi apa aja, semuanya jadi nyata. Seperti tadi, saya ulang lagi. Cari uang susah atau mudah? Good? Ya, sudah mulai paham ya? Oke. Nah, jadi belajar spiritual itu adalah kita mengingatkan ulang who you really are. Bukan katanya si A, saya adalah ini. Katanya si B, saya adalah ini. No. Kalau si A dan si B tidak ada, lalu kamu siapa? Ya, gampang kan? Ya, ini penting. Karena kalau kita tidak diingatkan ini, kamu akan kejebak dalam satu sistem yang disebut dengan namanya matrix. Sehingga kamu akan terjebak dengan satu namanya identitas palsu yang diciptakan oleh The Matrix, oleh pikiranmu sendiri. Dan semua arahnya The Matrix ini memposisikan kamu sebagai victim, orang yang tidak berdaya. Sama seperti tadi raja dicari pengemis, kamu akan dibikin orang yang kekurangan, yang nggak punya apa-apa, yang tidak punya power, tidak punya pilihan, yang cuma ikut arus. Itulah gunanya The Matrix. Kamu akan selalu saya kondisikan masuk dalam The Matrix sehingga kamu hanya berpikir, hidup ini ya cuma untuk cari uang, Pak. Pagi kerja, sore kerja, pagi ketemu kerja lagi. Pokoknya cuma kerja. Terus, hidup ini cuma apa? Kumpulkan kekayaan. Korupsi 271 triliun. Yes! Sukses. Yang penting saya kelihatan kaya. Kalau saya kaya dipuji-puji. Sehingga ayo kerja, cari kekayaan terus. Sehingga kamu akan terjebak terus di dalam sini. Nggak akan pernah memikirkan ini. Betul? Karena kamu agar bisa memikirkan ini, who am I? Ini adalah orang yang harus sudah selesai dengan hidup ini. Baru mulai berpikir who am I? Harus dalam tanda kutip kengangguran. Benar? Jadi kalau dalam dalam spiritual, kata menganggur. Kata menganggur ini teman-teman adalah kata yang sakral. Karena kalau kamu gak nganggur, kamu udah akan berpikir who am I? Kalau kamu always sibuk, perbedaannya ya. Nih, ya. Kalau kamu always sibuk, maka kamu akan selalu ketrap di dalam matrix. Itulah sistem yang kita gunakan sekarang supaya kamu sibuk. Ingat cicilan loh. Bulan depan nih harus ada cicilan. Lo harus kerja mau bayar pakai daun. Ayo kerja terus, kerja sibuk terus. Nggak punya waktu untuk menganggur. Ya, kalau kamu tidak punya waktu menganggur, kapan kamu punya waktu untuk merenungkan who am I? Karena
Kalau kamu tidak pernah merenungkan who am I, maka kamu akan terjebak terus di dalam matriks, makin dalam, makin dalam. Kamu akan terus dikondisikan sebagai victim. Kamu tidak tahu atensimu mengalir kemana, seolah-olah seperti saya tergantung orang lain deh. Kalau orang lain suruh saya ngalir ke A, saya ikut ke A. Orang lain ke B, ke B. Kalau nggak ke B, berarti saya salah. Raja jadi pengemis. Tuh. Jadi kalau balik lagi tanya di sini, Pak, belajar spiritual modalnya apa? Modalnya nganggur, teman-teman. Semakin sering kamu nganggur, semakin sering kamu gabut, maka kamu akan semakin dalam bisa banyak merenungkan hal-hal berkaitan dengan spiritual. Termasuk juga merenungkan who am I. Karena perlu waktu dan perlu nganggur. Ya. Karena itulah kalau Anda belajar sama orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi punya satu hari yang namanya hari Sabat. Hari Sabat ini bukan Anda cuma sepanjang hari berdoa terus, enggak. Hari Sabat itu sebenarnya lebih banyak menuju ke sini. Karena mereka benar-benar sadar, mereka benar-benar tahu bahwa menganggur itu penting. Ya, yang dimaksud dengan menganggur artinya apa? Kamu tidak melakukan sebuah aktivitas yang biasa kamu lakukan setiap hari. Contoh, setiap hari saya buka laptop, Pak. Cari info. Berarti pada saat waktu nganggur saya nggak buka laptop. Tiap hari, Pak, saya main HP, Pak. Buka medsos, buka segala macam. Berarti waktu nganggur saya nggak buka HP. Tuh. Tiap hari saya minum kopi misalkan. Itu kan juga sama, rutinitas. Berarti waktu nganggur saya nggak minum kopi. Nah, hari biasa kamu ngurusin pagar rumah. Oh enggak, sibuk. Ya, ternyata pagar rumah sudah jelek catnya. Nah, kita mulai ngecat pagar. Ini boleh. Karena tidak tiap hari kita lakukan, kecuali kamu tukang cat ya. Menurut saya nggak buka tukang cat. Ya, nganggur mau ngapain kita ya? Saya lihat kok pagarnya mulai rusak ya. Ya udahlah, ayo kita ngecat pagar. Nganggur. Sambil kita ngecat, iya benar juga ya. Kalau saya nggak nganggur, padahal tiap hari saya lihat pagar ini rusak. Tapi kalau saya nggak nganggur, seperti nggak dilewatkan begitu saja. Tetapi begitu saya nganggur, iya ya pagar ini kok udah rusak ya. Wah, saatnya saya ngecat. Dapat poinnya? Disitulah kamu berkomunikasi dengan melihat the real reality. Kamu menyadari, oke, atensi saya kemana? Kalau nganggur. Sehingga kamu mulai ngecat. Oke, kita ngecat yuk. Sambil kamu ngecat, kamu lakukan ini dengan sadar. Kamu biarkan pikiran kamu ke sana kemari. Tiba-tiba lompat kiri, lompat kanan ketika kamu sedang ngecat. Tiba-tiba, oh, wow. Iya juga ya, kenapa saya nggak kepikiran itu? Ini kan solusi yang saya cari selama ini. Wah, ketemunya pas lagi ngecat. Pernah ngalami seperti itu? Sama juga. Biasanya saya tidak pernah menjahit, ngerajut. Wah, ini satu hal yang baru. Nggak pernah saya lakukan nih sebelumnya. Ya udahlah. Lagi hari nganggur, daripada nggak ada kerjaan, ya udahlah. Kita ngerajut yuk. Belajar caranya ngerajut bagaimana. Oke, kelihatannya tolol. Ya namanya nganggur. Daripada nggak ada kerjaan, ya semuanya jadi bagus ketika kita nganggur. Kita tahu cara melakukan nganggur. Nah, kalau kita sekarang nganggur, apain? Ini kan, buka laptop, nganggur, buka handphone. Nah, iya, itu namanya ada nganggur. Nggak ada ide bisa muncul. Tapi coba lihat waktu nganggur sekarang. Ya udahlah. Nganggur. Mulai ngerajut. Ketika ngerajut gini gak ada kerjaan, tiba-tiba sampai ngerajut pikiran udah kesana kemari. Kita awasin aja. Namanya juga pikiran. Jangan disuruh diam. Oke? Kamu menyuruh diam pikiran sama dengan menyuruh jantung berhenti berdetak. Jangan lucu. Sama suruh bilang paru-paru jangan bernapas lagi. Ya kan tidak mungkin. Namanya pikiran yang membuat thought. Ya tidak apa-apa. Kita dengarkan aja. Kita awasin. Kita amatin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, oh, wow. Benar juga ya. Oh iya ya. Ya. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Yes, this is the point.
Sehingga dengan kamu waktu menganggur lama-lama kamu akan punya waktu untuk merenungkan who am I. Maka disitulah kamu mulai merasa bener juga, gue lagi dalam matrix. Bener, saya nih punya sesuatu hal yang sangat powerful, yaitu namanya atensi. Ada berapa banyak di antara kita yang menyadari kemana atensi saya mengalir saat ini? Itu aja. Kamu bisa menyadarin aja sudah sangat luar biasa, teman-teman. Karena yes, kamu adalah master. Contoh, misalkan sekarang saya punya problem. Everybody punya problem. Semua orang punya problem, oke? Lalu kemudian ada problem, ada solusi. Dua-duanya sama-sama nyata karena hukum polaritas. Kalau ada problem pasti ada solusi. Oke, sekarang saya tanya, atensi kamu mengalir kemana sih? Bukan kamu benar atau salah, tapi kalau kamu menyadarin aja, oh saya ternyata atensinya mengalir ke problem loh. Itu udah sangat luar biasa. Tok Markoto. Udah, sadarin aja atensimu mengalir kemana sih? Ini aja. Sesimpel itu. Ya. Jadi pahami? Supaya bisa menyadari atensi, apa solusinya? Apa poinnya? Bagaimana caranya? Gampang. Balik lagi. Perbanyaklah perenung who am I. Supaya saya bisa perenung who am I, bagaimana? Sediakan waktu untuk mengganggu. Gak suka pikiran. Pikiran sukanya sibuk, betul? Kalau sibuk ini sama dengan mulia. Oh, kalau orang kelihatan sibuk itu mulia banget gitu. Kayak, wah ini saya sibuk nih. Kalau orang kelihatan nganggur, kelihatan hina banget. Ya, sebagai pikiran. Tapi spiritual, kita perlu waktu untuk menganggur yang cukup. Ojo nganggur terus ya. Jangan sepanjang hari kamu nganggur. Nganggur yang cukup. Coba lihat. Tadi hari Sabat. Hari Sabat cuma 1 hari dari 7 hari yang ada. Jadi 6 hari sisanya gak nganggur. Jangan ekstrim, oke? Oh, Pak Irwan bilang sediakan waktu nganggur. Lah kalau waktu nganggurmu 6 hari, waktu kerjamu 1 hari, ya itu namanya overdosis. Waktu nganggurnya yang tepat, yang cukup cuma sebagian kecil, tapi tetap diperlukan. Jangan sibuk terus. Ya, nganggur ini seperti gigi mundur. Sibuk seperti gigi maju. Sibuk tetap diperlukan. Harus, jangan dibilang spiritual anti sibuk. Enggak, spiritual saatnya berkarya, berkaryalah. Jangan kamu mabuk spiritual, dibilang gak usah berkarya, cuma setiap hari cuma ikhlas pasrah, duduk-duduk, gak ada kerjaan. Ya, ya kan ada law, Pak, law of attraction. Ada vibrasi, nanti dia datang sendiri. Ya, selamat datang di dunia kehaluan. Ya, kita bukan orang spiritual murni, kita pun juga harus bekerja, yes. Perlu waktu nganggur, perlu. Sama seperti gigi mundur. Gigi mundur dipakai sesekali aja. Tapi perlu nggak? Perlu. Kalau nggak perlu, dilepas. Mau kamu punya mobil nggak bisa mundur? Bisa maju terus, nggak bisa mundur. Mau? Kalau mundur didorong gitu, mau nggak? Nggak mau. Ya, ini kan sama seperti gigi mundur. Perlu. Sesekali kita nganggur dengan dosis yang tepat ya. Dan pasti kecil. Anda lihat, mana yang lebih sering? Mobil maju atau mobil mundur? Lebih sering mobil maju. Tapi kadang-kadang kita perlu mundur. Perlu. Mana yang sering dilihat? Kaca depan atau kaca spion? Kaca depan dilihat terus. Tapi kamu mau nyetir tanpa spion? Sesekali kamu lihat spion. Tapi most of the time saya lihat kaca depan. Itu baru sehat. Ya. Jadi waktu nganggur perlu. Tapi dengan dosis yang tepat. Ya, dari waktu nganggur inilah kamu akan memahami ini. Kamu akan memahami ini. Ini modalnya, teman-teman. Sekali lagi, saya mau bervideo ini. Tujuannya cuma satu, membuat Anda jadi punya modal memahami kalimat ini. Karena kalau ini dari dikasih modal, maka kalimat ini akan jadi bias. Artinya bisa kemana-mana. Ya, contoh misalkan tentang double split eksperimen. Ada penelitian yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita nggak dikasih intro, nggak mengerti artinya ini apa powerfulnya, ya susah. Ngomong-ngomong soal double split eksperimen, saya tanya lagi. Orang yang melakukan double split eksperimen, kalau nggak nganggur, bisa nggak? Kalau dia setiap hari kerjanya cuma mikirin utang, setiap hari kerjanya cuma mikirin kekuasaan, mau 10 periode, ya mau mikirin ambisi kekuasaan yang gila-gilaan, atau saya mau numpuk kekayaan segila-gilanya sampai 100 keturunan, bisa nggak melakukan double split eksperimen? Bisa.
Orang yang melakukan double speed eksperimen adalah orang yang nganggur. Nggak percaya? Saya akan buat nanti kita lanjutkan di dalam video selanjutnya. Saya akan cerita bahwa orang yang melakukan double speed eksperimen ini adalah orang yang benar-benar nganggur. Oke? Thank you udah nonton video ini teman-teman. Ya, semoga bisa dapatkan insight. Kita pending dulu yang singularity. Ya, sambil saya mencerna juga karena saya juga masih belajar. Jadi kita pending dulu, nanti kita jalankan singularity, pasti akan sampai ke situ. Ya, pemanasan dulu. Thank you udah nonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya.